Candi Borobudur dulu dibangun di tengah danau. Dalam harian Algemeen Handelsblad di Den Haag, tanggal 9 September 1933, seorang penulis Belanda, Nieuwenkamp, telah mengemukakan suatu hipotesis tentang Candi Borobudur yang cukup menggemparkan perhatian kalangan sejarawan dan peminat di masa itu. Dalam hipotesisnya, ia mengemukakan pendapat bahwa Candi Borobudur itu dahulu dibangun di tengah-tengah danau yang kini telah mengering. Nieuwenkamp selain seorang penulis juga dikenal sebagai seorang arsitek, pemahat, pelukis, dan seorang etnolog. Ia tidak pernah menetap di Indonesia, tetapi minatnya yang begitu besar pada kesenian Indonesia menyebabkan ia berkali-kali mengunjungi Indonesia. Pada akhir tahun 1932, selama 3 bulan, ia mengunjungi Bali dan Borobudur. Sebagai seorang arsitek dan pemahat, telah lama ia tertarik pada monumen ini. Sebelum itu, di awal tahun 1932, ia pernah menulis artikel tentang monumen tersebut di majalah Net in the Old and New. Dalam tulisannya itu, antara lain ia mengatakan bahwa Candi Borobudur itu sebenarnya adalah bangunan raksasa yang melukiskan bentuk bunga teratai untuk menghormati Maitreya, tokoh Buddha di masa datang, yang menurut mitologi diceritakan lahir dari bunga teratai, sebuah bunga lambang kesucian dalam agama Buddha. Bertitik tolak dari pendapat tersebut, ia kemudian menduga bahwa candi itu dahulu bercat putih dan dibangun di tengah-tengah danau sebagai bunga teratai putih yang menyembul di atas permukaan air. Kalau kini kita berkunjung ke Borobudur dan dari puncak stupanya kita layangkan pandangan ke daerah sekitar candi itu, maka akan timbul kesan bahwa candi itu nampaknya memang seperti dibangun di atas suatu bukit kecil di tengah-tengah dataran yang cukup luas, yang di batas cakrawalanya berbatasan dengan deretan bukit-bukit yang mengitarinya. Kesan inilah yang mengembangkan daya fantasi Nieuwenkamp sampai pada hipotesisnya bahwa candi tersebut dahulu dibangun di tengah-tengah danau. Sebagai seorang seniman, daya fantasi Nieuwenkamp memang hebat. Kalau kita ikuti fantasi Nieuwenkamp tersebut, maka di sana dahulu kita akan dapat menyaksikan suatu panorama Borobudur yang bukan main megahnya dan indahnya. Bayangkan, andai kata kita berdiri di tengah danau itu dan kita tayangkan pandangan ke tengah danau, maka akan nampak Borobudur putih yang berdiri megah itu berkaca dengan tenaganya di air danau yang jernih membiru, dan semuanya begitu harmonis dengan hutan-hutan sekitarnya yang hijau melebat dan sawah ladangnya yang luas menguning. Sedang di jauh pegunungan menoreh, Gunung Sumbing, Merapi, dan Merbabu. Biru kelabu melingkunginya, bukan main. Teori para geologi untuk menunjukkan hipotesisnya itu, Nieuwenkamp telah meminta pendapat pada beberapa orang geolog Belanda terkenal. Di antaranya adalah Profesor Dr. Rutland T. Utrecht. Dalam tanggapannya, sarjana tersebut pada pokoknya membenarkan kemungkinan adanya danau tersebut. Namun demikian, kebenaran hipotesis itu masih perlu diteliti dan dibuktikan di kalangan para geologi. Di antaranya adalah Dr. Van Bemmelen. Memang ada teori yang menganggap bahwa dahulu di zaman purba, di dataran tinggi Kedu itu pernah terbentuk suatu danau. Danau itu terjadi karena aliran sungai Progo ke selatan di celah pertemuan kaki Gunung Merapi dan pegunungan Menoreh, tersumbat oleh hasil erupsi letusan Gunung Merapi yang hebat sekali. Berabad-abad kemudian, barulah danau itu mengering setelah aliran sungai Progo berhasil mengikis habis sumbatan itu. Usaha pembuktiannya untuk membuktikan kebenaran hipotesisnya itu, Nieuwenkamp lalu melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut di awal tahun 1937 dengan bantuan para geologi Belanda di Jawa, dari Dinas Topografi di Jakarta, dan dari Dinas Pertambangan di Bandung. Dilakukan penelitian di daerah sekitar Borobudur dengan mempelajari tinggi rendah tanah daerah tersebut
dan mencari teras-teras kuno tepi danau itu. Mereka berusaha merekonstruksikan bentuk dan batas-batas danau tersebut. Hasil terakhir penelitian Uencamp pernah dimuat dalam harian Allgemeine Handelsblatt tanggal 2 Mei 1937, lengkap dengan gambaran peta danaunya seperti yang tertera pada karangan ini. Dari hasil penelitiannya itu, Uencamp kembali menegaskan tentang kebenaran adanya danau itu. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh teras-teras tepi danau kuno di sebelah tenggara yang pernah disebut oleh Profesor Dr. Rutten kini berhasil ditemukan. Hanya luas danau itu ternyata lebih kecil dari apa yang kita duga sebelumnya. Lebarnya hanya 1 km dan panjangnya 3 km. Di samping itu terbukti juga bahwa Borobudur tidak terletak pada sebuah pulau, tetapi terletak pada ujung tanjung atau tanah yang menjorok jauh ke tengah danau. Ada tanah sempit yang menghubungkan tanah pelataran Borobudur itu dengan ujung tanah, tempat ditemukannya sisa-sisa bekas biara kuno di sebelah barat laut Borobudur. Meskipun demikian, bila Borobudur itu dilihat dari jauh, dari arah tertentu, akan masih tampak seperti berdiri di atas pulau di tengah-tengah danau. Dari gambar rekonstruksi danau itu, bisa pula kita lihat letak dua candi yang lain, Candi Pawon dan Candi Mendut, yang dengan Borobudur ketiganya membentuk satu garis lurus. Berbeda dengan Borobudur, kedua candi itu semuanya terletak di daratan. Candi Pawon terletak di tepi danau pada ketinggian 241,8 meter di atas permukaan laut, sedang Candi Mendut terletak di ketinggian 289,3 meter di atas permukaan laut. Menurut Uencamp, dari Candi Pawon itulah dahulu bisa disaksikan pemandangan Borobudur yang paling bagus. Pembuktian Uencamp secara topografis dilengkapi pula dengan usaha pembuktian secara toponimi, yaitu dengan mempelajari nama-nama desa di sekitar Borobudur itu. Ia berusaha membuktikan bahwa daerah tersebut dahulu adalah danau. Beberapa nama desa di daerah tersebut memang menunjukkan kaitannya dengan air, seperti desa Sabrang Rawa yang artinya seberang rawa, dan desa Bumi Segara yang artinya tanah laut. Selanjutnya, terdapat pula nama desa Tanjung dan Tanjung Sari yang mengingatkan kita dari kata Tanjung itu pada tepi danau yang menjorok ke tengah. Teori Uencamp dan Museum Sejarah Tugu Nasional. Waktu Uencamp dalam tahun 1833 pertama kali mengemukakan hipotesisnya, beberapa orang ahli secara spontan ada yang membantahnya. Seorang di antaranya adalah Letnan Kolonel Van Erp, yang di hari yang sama dalam tahun itu juga membantah hipotesis tersebut. Van Erp adalah seorang perwira Genie tentara Belanda yang dalam tahun 1907 selama hampir 5 tahun telah memimpin pemugaran candi itu. Ia memahami benar segi-segi teknis bangunan tersebut. Karenanya, kritiknya juga berkisar pada segi-segi teknis bangunan itu. 30 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1964, kembali teori Uencamp itu dipersoalkan lagi. Pada tahun itu, di Jakarta, dalam rangka pembangunan Museum Sejarah Tugu Nasional, telah dibentuk suatu panitia proyek di bawah pimpinan almarhum Profesor Dr. Priyono yang terdiri atas 2 tim ahli sejarah yang bertugas mempertanggungjawabkan segi-segi ilmiah dari adegan-adegan sejarah dalam museum itu, dan tim seniman yang akan mewujudkan adegan-adegan sejarah itu dalam bentuk boneka-boneka dan lukisan-lukisan dalam diorama ruang berbentuk seperempat bola museum tersebut. Panitia telah memutuskan untuk memilih adegan pembangunan Candi Borobudur di abad 9 Masehi sebagai salah satu mata rantai dari rangkaian adegan-adegan sejarah nasional kita dalam museum itu. Persoalan timbul waktu desain gambar rancangan adegan Borobudur itu hendak ditentukan, yaitu haruskah adegan Borobudur itu diberi danau seperti dalam teori Uencamp atau tanpa berdanau. Almarhum bekas Presiden Soekarno sebagai seorang pecinta seni dan menaruh minat besar
pada proyek tersebut pernah menyarankan perlunya adegan Borobudur itu diberi danau agar tampak lebih indah. Di kalangan para sejarawan, sebenarnya masih banyak yang meragukan kebenaran teori Nguyen Kham itu. Masalahnya, karena tidak ada bukti-bukti epigrafis atau sumber tertulis berupa prasasti yang bisa digunakan sebagai pegangan untuk menunjang teori tersebut. Andai kata danau itu pernah ada, atau masih ada lagi persoalannya. Borobudur itu dibangun ketika danau itu masih ada, ataukah pembangunannya terjadi ketika danau tersebut telah mengering, atau kemungkinan lain lagi, candi tersebut dibangun ketika danau itu belum ada. Semuanya itu tak bisa dipastikan. Pendapat Nguyen Kham bahwa candi itu bercat putih tak bisa dibuktikan kebenarannya, sebab pada candi Borobudur kini tak bisa ditemukan sisa-sisa apa yang disebut bajra lepa. Bajra lepa adalah semacam semen berwarna putih yang sering diletakkan pada permukaan candi agar candi itu bisa diberi warna dan diukir lebih halus.